Ya, terima kasih teman-teman media. Kementerian Hukum dan HAM hari ini sangat berbahagia karena kami bisa melakukan silaturahmi bersama seluruh Menteri Hukum dan HAM di periode-periode sebelum saya. Ini memang menjadi niat yang sudah lama. Begitu kami dilantik, kami ingin mendapatkan masukan dari semua senior-senior. Alhamdulillah pada siang hari ini hadir Pak Utoyo Usman, kemudian ada Prof. Yusril, Pak Amir Samsuddin, kemudian ada Pak Andi Batalata, juga Pak Lauli, Pak Trialis Akbar juga tadi datang ya, dan dua Wakil Menteri Hukum dan HAM, ada Prof. Edi dan Prof. Denny. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tadi diwakili oleh Pak Utoyo Usman. Beliau menitipkan banyak hal untuk perbaikan dan tugas dan fungsi Kementerian Hukum HAM selanjutnya. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh senior-senior yang telah memberikan masukan yang baik dan berarti bagi kementerian. Itu sih intinya pada sambil ya kami silaturahmi dan makan siang bersama. Kalau untuk konteks di masa-masa jabatan terakhir di periode Pak Jokowi Ma'ruf ini, kira-kira apa pembahasan yang dibahas begitu, didiskusikan bersama para mantan menteri dan wakil menteri ini untuk bisa memaksimalkan tugas-tugas Kementerian Hukum dan HAM ini? Masukan yang baik ya, semua diberikan, tadi diwakili oleh Pak Utoyo. Intinya adalah bagaimana membangun sebuah kebersamaan di Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka membuat negara kita menjadi negara dengan melandaskan hukum, kemudian produk perundang-undangannya ke depan makin baik untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi intinya sebenarnya adalah ini forum silaturahmi. Pak, boleh nanya isu lain nggak Pak? Tanggapan soal yang tadi gimana Pak? Ya, kemarin kalau nggak salah teman-teman sudah mendengarkan statement dari Presiden ya, bahwa Presiden berharap untuk gimana Kadin bisa menyelesaikan masalah internal ini secara baik. Dan memang kalau khusus untuk Kadin agak berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain, ya, baik itu partai politik maupun perkumpulan yang lain. Karena pengesahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 87 kalau nggak salah ya, tentang Kadin, pengesahan perubahan anggaran dasar itu ada di tangan Presiden dalam bentuk keputusan Presiden. Nah, kita tunggu perkembangan berikutnya. Pak, di sisi lainnya karena dari Pak Andi Gani Denawaya bilang Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan kepres soal Kadin, tapi Anda waktu itu ikut konferensi pers bersama dengan Mas Anin bilang bahwa akan segera diurus kepresnya itu, jadi butuh penegasan saja. Jadi posisinya kepres untuk kepengurusan Kadin versi Munaslup ini akan dikeluarkan atau tidak? Kalau kepres wilayahnya tentu yang tahu adalah itu kewenangan Presiden, ya. Jadi itu clear ya. Jadi apapun yang terjadi menyangkut soal kepres, soal pengurusan terkait dengan Kadin itu adalah domain Presiden. Oleh karena itu di waktu yang lalu pun juga saya menegaskan bahwa kalau Kementerian Hukum dan HAM dilibatkan untuk melakukan harmonisasi, kita akan lakukan. Namun demikian sekali lagi itu domain sesuai dengan undang-undang tentang Kadin. Tapi kalau Kemenkumham melihat bahwa itu sah nggak sih Pak? Soal sah dan tidaknya kan internal Kadin ya, Pak. Artinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas aturannya. Itu sekali lagi persoalan internal di Kadin. Pemerintah pada prinsipnya akan mengikuti aturan main seperti yang saya sampaikan tadi dari pertemuan yang lalu. Kalaupun ada pemberian ucapan selamat, ya memang karena ada forum Munaslup yang terjadi, saya memberikan ucapan selamat kepada yang terpilih menjadi ketua. Tetapi proses peng-SK-an sesuai dengan Undang-Undang Kadin, ya harus melalui Kepres dan domain itu ada di tangan Presiden. Soalnya dari pernyataan selamat yang Bapak sampaikan ke Pak Anin sebagai ketua versi Munaslup itu ada melihat bahwa ini ada intervensi dari pemerintah. Saya butuh penegasan apakah kedatangan Pak Maman waktu itu ke Mas Anin setelah jadi ketua itu atas arahan dari Presiden atau inisiatif pribadi? Tidak ada, saya kan datang atas undangan Sarasehat Kadin. Saya diundang untuk hadir dalam acara Sarasehat. Karena saya tahu baru terjadi Munaslup, saya berikan ucapan selamat.
Kan clear yang saya sampaikan kemarin ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini sudah clear dengan pernyataan Presiden kemarin yang berharap, kita tentu mengharapkan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam rangka untuk pembangunan, baik untuk investasi maupun pemanfaatan berbagai macam aspek-aspek pembangunan yang lain. Ini kita mau lihat Kadin ke depan menjadi sebuah organisasi yang profesional, kemudian menjadi mitra strategis pemerintah. Disebut bahwa ya, ada intervensi pemerintah, itu berarti gimana ngeresponnya? Saya kira tidak mungkin ada intervensi pemerintah, karena kan Kadin menjadi sebuah organisasi yang independen ya. Nah, karena itu tidak ada sama sekali soal intervensi. Saya datang sekali lagi ke forum yang disiapkan kemarin itu dalam kapasitas karena hadir dalam rangka memenuhi undangan dalam acara Sarasehan yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Pak, Cukup ya? Soal polemik naturalisasi timnas, Pak, katanya kan kemarin mantan Dubes Erion Polandia menyebut kalau para pemain timnas naturalisasi ini punya 2 paspor dan akan beralih menjadi warga negaranya lagi kalau misalkan udah nggak dibutuhkan gitu jadi timnas. Itu gimana, Pak? Kemarin satu ya, naturalisasi itu ada 2. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap 2 pemain yang kemarin yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden Jokowi, kemudian juga sama menjadi program Presiden terpilih. Karena itu kita melakukan gerakan cepat atas permintaan teman-teman dari PSSI ya. Nah, karena itu sekali lagi bahwa terkait dengan soal keberadaan paspor seperti kan sudah dijawab oleh Dirjen Imigrasi. Sudah clear ya pernyataan Dirjen Imigrasi bahwa paspor yang bersangkutan sudah diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama yang sudah diambil sumpahnya ya. Karena itu, nah terkait dengan 2 pemain yang terakhir, kenapa saya statement kemarin bahwa itu akan dilakukan sumpah, karena kita mengejar target untuk pertandingan ketiga yang akan datang, yang akan berlangsung di Bahrain maupun yang berlangsung di China ya. Karena kalau kita menunggu mereka datang ke sini, hari ini keduanya tidak diizinkan klub sementara untuk meninggalkan klubnya masing-masing. Karena itu kita proaktif, pengambilan sumpahnya akan diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Kemudian nanti setelah itu seluruh persyaratan administrasinya setelah keputusan Presiden juga keluar, pengambilan sumpahnya selesai, maka tentu PSSI sebagai user itu boleh mendaftarkan yang bersangkutan menjadi tim nasional Indonesia untuk melawan Bahrain dan China di bulan Oktober yang akan datang. Secara prosedur apakah ada ruang untuk tidak perlu harus datang ke Indonesia untuk menyampaikan sumpah? Tidak ada masalah, karena jangan lupa Kedutaan Besar Republik Indonesia itu adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Ya, semua kantor kedutaan ataupun kapal kita itu saya rasa itu menjadi udah pengetahuan umum ya, bahwa wilayah kantor kedutaan kita itu adalah wilayah kedaulatan kita. Jadi nggak ada masalah. Pak, soal sumpah 2 pemain yang Mes Hilgers dan Ian Reinders itu kan dilakukan di KBRI Belanda, itu kapan? Mungkin hari Minggu nanti Dirjen AHU akan berangkat ke sana. Mudah-mudahan hari Senin yang akan datang mudah-mudahan ya. Pak, soal untuk prosedur pembuatan KTP 2 pemain itu bagaimana? Ya, itu nanti tergantung proses selanjutnya. Saya yakin dan percaya nanti Dirjen Imigrasi juga, kemudian juga Dirjen AHU akan bekerja sama termasuk dengan lintas kementerian yang lain. Pak, Cukup ya? soal kepengurusan PKB, Pak, kira-kira udah terbit? Kalau untuk kan dulu saya sudah sempat statement juga, semua pengurus partai politik yang mendaftarkan hasil musyawarah nasional atau apapun sebutannya, saya minta kepada Dirjen AHU juga untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Tidak boleh ada yang, bahkan ada yang prosesnya cuma 2 jam. Begitu mereka lengkapi semua administrasinya, entah itu bagian dari koalisi Indonesia Maju atau bukan, semua kami perlakukan sama. Ya, itu bagian dari keterbukaan yang kami lakukan di Kementerian Hukum dan HAM saat ini.
udah masuk belum Pak? Administrasinya kan tadi pagi udah disahin nih untuk DPP PKB. Udah masuk belum? Kumham udah menerima itu? Sudah, kalau DPP PKB kemungkinan yang mereka daftarkan ya. Kalau untuk DPP-nya sudah. Tetapi karena ada surat dari Badan Pengawas Pemilu dalam rangka untuk pendaftaran calon kepala daerah di kabupaten maupun provinsi, nah Bawaslu itu meminta supaya pengurus provinsi dan kabupatennya itu bisa disahkan juga. Jadi itu sebenarnya, kalaupun ada permintaan untuk pengesahan pengurus provinsi dan kabupaten kota, itu karena permintaan dari Badan Pengawas Pemilu. Sekian ya.